Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Arindasari dengan NIM 2008086055. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat organisasi kehidupan. Seperti yang kita ketahui, biologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuhan, mikroba, dan sebagainya. Nah, ketika kita mempelajari biologi, kita itu perlu memahami dulu nih bagaimana makhluk hidup itu terdiri atas berbagai tingkatan organisasi kehidupan, mulai dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Setiap tingkatan itu memiliki peran masing-masing dalam membentuk suatu kehidupan. Kira-kira tingkat organisasi kehidupan itu ada apa saja sih? Urutan organisasi kehidupan itu dimulai dari tingkatan atom, molekul, kemudian organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian membentuk organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, di sini saya sudah membawa tingkatan organisasi kehidupan dari atom, molekul, sampai biosfer. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, tingkatan organisasi itu diawali dari atom. Kemudian atom tersebut itu membentuk molekul. Molekul itu adalah sekumpulan atom yang membentuk kemudian menjadi molekul. Molekul tersebut itu akan menjadi sel. Sel itu adalah unit fungsional terkecil. Kemudian dari sel tersebut akan membentuk menjadi organ. Organ ini seperti hati, jantung, dan lain sebagainya. Kemudian dari organ itu akan membentuk organisme. Nah, pada tingkat organisme ini atau individu itu adalah satuan makhluk hidup yang tersusun secara kompleks, yaitu dari gabungan sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan. Biasanya itu individu ini itu bersel tunggal uniseluler dan bersel banyak atau multiseluler. Kemudian dari organisme ini akan membentuk sebuah populasi. Nah, organisasi kehidupan tingkat populasi itu berisi kumpulan individu sejenis yang berkumpul di suatu tempat dan waktu yang sama. Nah, populasi sendiri itu adalah kumpulan individu sejenis yang menempati wilayah tertentu. Contohnya itu organisasi kehidupan bebek, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari populasi tersebut itu akan membentuk sebuah komunitas. Nah, komunitas itu adalah suatu interaksi bisa dari antar populasi atau antar anggota. Kemudian dari komunitas tersebut itu akan membentuk sebuah ekosistem. Nah, coba kita lihat rumput yang berada di halaman rumah atau halaman sekolah. Seperti yang kita lihat, rumput itu bisa tumbuh karena akarnya berada di dalam tanah. Nah, untuk dapat berfotosintesis itu, tanaman itu membutuhkan karbon dioksida dari udara, sinar matahari, juga udara yang merupakan hasil dari penguraian atau cacing. Kemudian pada akhirnya mengurai dalam tanah dan akan menjadi bagian dari proses fotosintesis. Dan dari ekosistem tersebut itu akan menjadi biosfer. Nah, biosfer itu apa? Biosfer itu adalah tempat hidup keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi, meliputi atmosfer, hidrosfer, litosfer. Nah, atmosfer itu sendiri itu apa sih? Nah, atmosfer itu merupakan lapisan gas yang menyelimuti bumi. Hidrosfer itu adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi, dan litosfer itu lapisan batuan yang ada di permukaan bumi. Pada tingkatan ini, seluruh kehidupan di bumi itu membentuk suatu kesatuan yang utuh yang berinteraksi secara global. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai tingkat organisasi kehidupan yang paling sederhana dan yang paling kompleks.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.